Halo anak-anak, kita bertemu kembali di kelas bimbingan pribadi bersama Ibu Feby. Judul kita pada hari ini mengasihi diri, membangun keteguhan. Apa itu mengasihi diri? Mengasihi diri adalah sikap penuh perhatian, kelembutan, dan pengertian terhadap diri sendiri, terutama saat menghadapi kesalahan, kegagalan, atau kesulitan. Nah, anak-anak, ada juga nih beberapa komponen self-compassion. Yang pertama, ada kebaikan pada diri sendiri atau self-kindness, yang berarti menggantikan kritikan dengan rasa sayang dan pengertian. Yang kedua, ada kesadaran akan kemitraan manusia atau common humanity, yang berarti menyadari bahwa semua orang mengalami kesulitan dan kegagalan. Dan yang ketiga, ada mindfulness, yang berarti menghadapi emosi buruk dengan sadar tanpa menghindari atau membesar-besarkannya. Kemudian ada hubungan mengasihi diri dan ketangguhan, resiliensi, self-compassion. Membantu mengurangi stres dan kecemasan dengan menciptakan suasana hati yang lebih lembut. Dengan belas kasih pada diri, seseorang dapat menerima kegagalan sebagai bagian dari proses belajar, bukan sebagai akhir dari segalanya. Sikap ini memungkinkan seseorang cepat bangkit dari kegagalan, mampu mengelola emosi negatif secara sehat, dan tetap fokus menghadapi tantangan. Orang yang mengasihi diri cenderung mengembangkan ketahanan mental yang kuat untuk menghadapi tekanan hidup. Nah, anak-anak, ada juga nih manfaat mengasihi diri untuk membangun ketangguhan. Yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan psikologis dan kebahagiaan. Yang kedua, mengurangi risiko depresi dan kecemasan. Yang ketiga, membantu mempertahankan motivasi dan semangat dalam situasi sulit. Dan yang keempat, paling penting nih, menumbuhkan adaptasi positif dan kemampuan berpikir jernih saat menghadapi tekanan. Nah, anak-anak, kemudian ada beberapa cara melatih mengasihi diri. Yang pertama, berbicaralah pada diri sendiri dengan kata-kata yang lembut dan penuh pengertian. Yang kedua, ingatkan bahwa kesalahan adalah hal biasa yang dialami banyak orang. Yang ketiga, latih mindfulness melalui meditasi atau latihan pernapasan untuk menjaga keseimbangan emosi. Dan yang keempat, berikan waktu untuk diri sendiri beristirahat dan merawat kesehatan mental. Nah, ini hal paling penting loh. Ada dampak positif self-compassion dalam hidup sehari-hari, yaitu dapat membantu meningkatkan kualitas hubungan dengan orang lain karena kemampuan untuk berempati juga akan meningkat. Yang kedua, dapat mengurangi rasa kesepian karena menyadari bahwa penderitaan adalah hal yang universal. Yang ketiga, menjadi landasan untuk pengembangan diri yang sehat tanpa tekanan berlebihan. Dan yang terakhir, ada memperkuat kemampuan untuk membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab. Nah, ini hal paling penting loh. Ada dampak positif self-compassion dalam hidup sehari-hari, yaitu dapat membantu meningkatkan kualitas hubungan dengan orang lain karena kemampuan untuk berempati juga akan meningkat. Yang kedua, dapat mengurangi rasa kesepian karena menyadari bahwa penderitaan adalah hal yang universal. Yang ketiga, menjadi landasan untuk pengembangan diri yang sehat tanpa tekanan berlebihan.
Dan yang terakhir ada memperkuat kemampuan untuk membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab. Nah, anak-anak, selain beberapa hal penting di atas, ada juga loh tantangan yang sering menghalangi self-compassion, yaitu seringkali kita lebih mudah mengkritik diri sendiri daripada memberi dukungan karena budaya atau kebiasaan yang menuntut kesempurnaan. Yang kedua, rasa malu atau takut dianggap lemah dapat membuat seseorang menolak mengasihi dirinya sendiri. Yang ketiga, kesalahpahaman bahwa kasih sayang pada diri berarti memanjakan diri atau menghindari tanggung jawab. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga dan menerima kekurangan yang ada pada diri kita. Created using Powtoon.